Belakangan muncul isu ya, tuduhan bahwa ada upaya untuk memecah belah, ada upaya untuk menimbulkan konflik, ada pihak yang merasa dikeroyok. Sebenarnya dalam politik seperti apa sih uh, uh, tema pemersatu dan tema pemecah belah itu bisa dipahami gitu. Dalam memori bangsa Indonesia, pemimpin itu yang punya kemampuan untuk menyatukan itu tidak banyak. Pemimpin yang bisa menyatukan itu yang diingat oleh publik itu adalah Soekarno, yang sekarang muncul adalah Prabowo. Soekarno itu pernah muncul sebagai pemimpin pemersatu untuk menyatukan segenap kekuatan bangsa, baik kiri maupun kanan, untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankannya. Lalu kemudian Bung Karno menjadi penyambung lidah rakyat untuk membangun nation and character building sebagai sebuah platform mewujudkan Indonesia Raya, Indonesia yang besar ya. Oke. Nah, Prabowo juga melakukan hal yang sama pada istilahnya 100 tahun kemudian lah. Prabowo orang yang terlibat di dalam politik elektoral ya sejak awal. Jadi sebenarnya Prabowo pernah menjadi bagian dari kontestasi, bagian dari konflik politik. Tapi alih-alih melanjutkan upaya konflik, Prabowo kemudian bertransformasi menjadi tokoh persatuan, menjadi pemimpin pemersatu. Dia tidak peduli lagi sebenarnya dengan kelompok-kelompok, dia tegak lurus pada kepentingan rakyat, pada kepentingan bangsa. Padahal dia adalah orang yang paling banyak menerima tuduhan negatif, fitnah, caci maki gitu ya, dari berbagai macam pihak. Prabowo tidak peduli. Dengan transformasinya yang terakhir, dengan keyakinan yang terakhir, beliau bangkit lagi dan terus berjuang kemudian untuk menyatukan segenap potensi bangsa, karena melihat jendela peluang Indonesia menjadi negara maju itu hanya bisa dimanfaatkan kalau bangsa ini bersatu. Nah, ujian terbesarnya itu adalah kekuatan kita menghadapi kelompok-kelompok reaksioner, kelompok-kelompok tukang fitnah yang hendak terus-menerus membelah dan memecah belah bangsa ini, yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, padahal sebenarnya dia sendiri penuh dengan kesalahan, yang terus mendendam kepada orang yang berbeda. Maka benar apa kata Bung Karno dulu, perjuangan kami lebih mudah daripada perjuangan kalian, karena perjuangan kami adalah melawan musuh yang jelas, para penjajah. Sementara perjuangan kalian untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan Indonesia Raya, itu harus menghadapi bangsa sendiri. Nah, itu kata Bung Karno. Jadi memang pemimpin besar itu adalah pemimpin yang menyatukan. Kalau pemimpin yang hanya memenangkan pertempuran, pemimpin yang memenangkan perang, itu pemimpin dengan kualitas biasa-biasa saja. Nah, inilah tantangan dari Prabowo sebagai figur yang hendak mempersatukan kekuatan segenap potensi bangsa.